Selamat pagi, welcome back di Life Coach by Gunawan Channel, and Happy New Year 2025 untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Di awal tahun ini saya akan bahas special edition, yaitu pertanyaan-pertanyaan masuk lewat direct message, lewat YouTube, TikTok maupun Instagram akun saya. Dan thank you juga untuk antusiasmenya. Mari kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan masuk ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama, kita coba buka. Ini adalah direct message dari TikTok. Pertanyaannya adalah, wajar enggak kita pindah-pindah kerja dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu singkat? Nah, kalau dari saya sebetulnya ya wajar-wajar aja pindah kerja, tapi tidak juga pindah kerja dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, tentu ada alasan tertentu kenapa kalian ingin pindah kerja dalam waktu singkat. Mungkin dalam waktu 1 tahun, less than 1 year, kalian pindah kerja ke beberapa perusahaan. Dan saya temukan di tahun 2024, yaitu survei dari CNBC Indonesia yang menyatakan bahwa kurangnya inisiatif atau motivasi menduduki peringkat pertama dari total survei sebesar 50%. Ini gede banget loh guys. Jadi nggak main-main. Jadi hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi di tantangan dunia kerja yang membuat banyak sekali orang-orang pindah kerja dalam waktu singkat. Di sisi lain, di sisi perusahaan, jika mereka menemukan employee mereka atau pekerjaan mereka, pegawai mereka itu kurang inisiatif atau motivasi, tentu akan menimbulkan banyak ketidakcocokan dengan perusahaan tersebut dan alhasil banyaknya pengurangan pegawai. Nah, ini akan berdampak sangat besar untuk job stability. Yang seperti kalian tahu bahwa di tahun 2024 banyak sekali PHK massal di beberapa kota di Indonesia. Dan tentunya hal ini yang harus kita hindari. Nah, caranya bagaimana? Mungkin kita bisa flashback di episode pertama saya. Jika kalian buka di YouTube ataupun TikTok ataupun Instagram account, banyak sekali tips-tips di sana mengenai how to find your passion atau how to find your minat kalian untuk mengurangi, menambah inisiatif atau motivasi. Jadi kurang inisiatif atau motivasi tersebut akan bisa dihindari dengan cara menemukan passionmu. Oke? Sampai coba. Hai guys, jadi ini kelanjutannya di pertanyaan yang kedua. Oke, kita buka dulu pertanyaan kedua yang masuk ini dari Instagram. Pertanyaan adalah, ya kurang inisiatif dan motivasi kan pasti dialami semua orang. Jadi dari nothing new, nggak ada hal-hal yang baru. Nah, kira-kira solusinya gimana? Oke, nah dari saya sebetulnya memang benar banget. Kalau kondisi kurang inisiatif atau motivasi tersebut itu dialami semua orang, tapi harus dalam konteks yang wajar ya. Karena kalau kondisinya adalah terus dihadapi dengan kondisi kurang inisiatif dan motivasi terus berkelanjutan, ini akan jadi masalah utama. Bukan hanya untuk dari diri kalian, tapi dengan perusahaan pun akan jadi isu. Karena dari mereka pun, mereka akan melihat kinerja kalian jadi jelek. Ya kan, mereka punya performance review, right? So they will assess, dan mereka akan menilai kinerja kalian. Apakah kalian itu kerja dengan inisiatif, atau ada motivasinya, atau tahu apa yang harus kalian kerjakan dengan baik dan benar, dan itu akan menjadi tolak ukur perusahaan tersebut. Nah, di satu sisi lain adalah kalau kita lihat finding your passion di episode yang saya pernah bahas di YouTube, IG maupun TikTok saya, ada beberapa tips how you find your passion atau minat kalian. Karena hal tersebut itu akan penting untuk membantu kalian tetap termotivasi. Ya, mempunyai passion atau minat itu akan membantu kalian menjadi salah satu motivasi booster. Jadi tujuannya adalah membantu kalian untuk lebih going forward daripada going backward, lebih maju daripada lebih ke belakang. Dan hal ini pun sangat penting untuk teman-teman ketahui bahwa kita tidak bisa menganggap remeh mempunyai passion atau minat tersebut guys. Karena mempunyai minat atau finding your passion tersebut memang mau nggak mau memang harus kita punya. Jadi tidak bisa kita anggap itu ya sudah nggak perlu ada passion atau minat, ya kita kerjakan saja. Tapi when you do what you love and you love what you do, mengerjakan dengan passion atau minat itu akan tentu semua akan jadi all out. Yaitu meskipun dengan adanya tekanan atau pressure, ada deadline atau target, kalian akan ngerjainnya dengan all out, dengan penuh semangat. Karena you know that's what you love and you love what you do.
Yes, itu yang paling penting. Oke, smart. Oke, nah yang sekarang adalah pertanyaan ketiga. Oke, nah, pertanyaan ketiga ini direct message DM dari YouTube. Pertanyaannya adalah lebih ke statement ya. Oke, banyak tuntutan di kantor, jadi cukup stressful, susah dapat work-life balance. Jadi juga susah menemukan minat yang cocok. Oke, mungkin ini kalau dari yang saya bisa bagikan dari pengalaman saya sendiri adalah dari episode saya yang kedua atau tiga, ada beberapa tips yang saya bagikan lewat YouTube atau IG, Instagram atau TikTok. Mungkin kalian bisa lihat lebih detail di sana. Poin yang saya mau kemukakan di sini adalah lebih metode self reflection atau self assessment, yaitu penilaian, refleksi atau penilaian terhadap diri kita sendiri. Intinya kita ditantang untuk mencoba mengeksplor diri kita sendiri, mencoba berani untuk mengeksplor diri kita sendiri, mencari tahu how to find your passion atau minat kalian. Ya, dan intinya adalah kalau saya dulu pernah kerja di finance, saya merasa kurang cocok di bagian itu, merasa kayak saya kurang cocok di belakang meja atau menganalisa terus menerus. Nah, saya mencoba waktu itu mengambil bidang yang lain, yaitu bidang marketing, pemasaran. Saya mulai dari nol. Tidak bisa dilakukan hanya 1 bulan atau 2 bulan. Itu pun saya menjajakinya sekitar 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun pertama pun saya masih terus menjajaki, mencoba terus, try out, sampai saya merasa yakin bahwa ini loh bidang yang saya suka, yang saya minati. Nah, di satu sisi pun adalah kita juga mencoba, penting banget untuk mengasah keterampilan dan kemampuan kita, dan mengetahui kekuatan kita, dan juga mencoba menjauhi hal-hal yang namanya wrong label atau wrong judgment. Nah, dulu pernah waktu itu saya, ini sharing aja ya, waktu saya pernah di UK atau di Inggris itu, my direct superior itu bilang bahwa I don't think saya itu cocok di marketing, dan memang waktu itu saya coba terus mengasah keterampilan saya, belajar, fokus, mencari tahu, belajar dari teman-teman kolega saya, how they do it successfully, and belajar dari senior, dari superior saya, bahkan dari orang-orang senior di sekeliling saya pun saya belajar mengambil tipsnya, learning how to improve myself, sampai saya pun mempunyai minat atau passion di bidang marketing. Ketika saya punya passion atau minat tersebut, saya kerjakan dengan all out, dan kelihatan hasilnya, tentu akan menjadi tetap termotivasi. Bagaimanapun itu tidak bisa bohong bahwa untuk bisa kita lakukan dengan sepenuh hati dan kelihatan hasilnya dengan successfully, maka motivasi itu akan tetap terus bertambah, dan itu akan menjadi semangat buat diri saya sendiri. Nah, itu yang terjadi pada diri saya. Oke, jadi untuk poin yang saya mau bagikan kepada teman-teman di sini adalah tetap pelajari bidang kalian, jangan putus, tetap asah keterampilan kalian, tetap termotivasi, karena tentunya ketika kalian menambahkan passion atau minat kalian di bidang kalian atau bidang kalian yang baru, dan hasilnya tidak akan pernah bohong.